Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, di mana Tuhan Allah menuntun kita dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Hal-hal yang biasa atau dalam kesederhanaan hidup kita, di sana Allah hadir dan menemani kita dalam perjalanan kita. Dan marilah kita merenungkan bersama-sama bacaan Injil suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, dari permulaan Injil Lukas, dan juga sebuah peristiwa di mana Yesus memaklumkan dirinya di hadapan sanak dan keluarganya di Galilea. Dan marilah kita lihat secara perlahan-lahan dan bersama-sama bahwa pada permulaan Injil Lukas, sang penginjil mengutarakan dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa apa yang ditulisnya, segala sesuatu yang menjadi kesaksiannya adalah benar. Dan oleh karena itu dia mengatakan bahwa seperti yang disampaikan kepada kita oleh para rasul atau mereka yang menjadi saksi mata kehidupan Yesus. Dan setelah itu dia melaksanakan sebuah penelitian dengan cara saksama dan membukukannya dalam tulisan Injil Lukas tersebut. Dan oleh karena itu dia mengatakan kepada kita semua bahwa dengan demikian, dengan tulisan Injil Lukas ini, semoga iman kita dapat diperteguhkan dan kita tetap yakin dalam kebenaran, yaitu Yesus adalah Tuhan. Itulah maksud dari penginjil Lukas yang dibacakan pada hari ini. Namun, sebuah peristiwa penting yang terjadi pada hari ini, yaitu bahwa setelah dicobai di padang gurun, Yesus setelah memenangkan pencobaan atas nama kekuasaan Roh Kudus, Yesus pun penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus menuju ke Galilea. Galilea menjadi signifikan, bukan karena tempatnya yang strategis, tetapi kita lihat bersama-sama, malaikat Gabriel datang kepada Santa Perawan Maria di Galilea. Maria dan Yosef pergi untuk mengadakan sensus penduduk di Galilea. Dan dari Galilea mereka lari ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari Herodes. Dan hari ini Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus kembali ke Galilea, tempat di mana ia dibesarkan. Galilea menjadi signifikan karena di sana ada Allah. Dan kita lihat dalam kehidupan orang Israel, kota yang penting dan signifikan adalah Yerusalem. Galilea adalah kota-kota pinggiran di mana berada juga orang-orang bangsa asing atau bangsa yang tidak mengimani Allahnya orang Israel. Dan di sana mereka terpinggirkan. Namun dalam keadaan terpinggirkan, Allah hadir membuat kita menjadi signifikan. Dengan kehidupan kita, walaupun kita dianggap sederhana, mungkin tidak ada artinya dalam kehidupan kita, dalam persahabatan, dalam kesuksesan, dalam keluarga, mungkin kita dipandang tidak ada arti, kita tidak signifikan. Namun lihatlah, Allah hadir dalam kesederhanaan kita. Allah hadir bahkan dalam kehinaan kita, membuat kita menjadi lebih berarti atau signifikan. Dari Galilea, kota yang terpinggirkan, lahirlah dan hiduplah Sang Juru Selamat. Dari kehidupan kita yang mungkin tidak ada arti, di sana Sang Kristus menoreh sebuah tinta emas untuk kehidupan kita. Dan sebuah peristiwa indah yang terjadi hari ini, yaitu bahwa pada saat ibadah di sinagoga, Yesus membaca nas dari kitab Yesaya bab 61 yang mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, dan oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, memberikan pembebasan bagi yang terpenjara, memberikan penglihatan bagi yang buta, dan memberitakan kepada mereka bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kehadiran Mesias adalah kehadiran pembebasan untuk kita semua. Kehadiran Kristus mau mengabarkan bahwa keselamatan, pembebasan kita dari beban dosa, dari keterpenjaraan kita dengan antara dosa, dan juga kebutaan kita secara spiritual, di mana mungkin dari hari ke hari kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan sederhana kita. Dengan kebutaan kita, dengan egoisme kita, dengan kelalaian kita, kita sering malas berdoa. Namun kita tahu di sini Tuhan hadir,
memberikan pembebasan kepada kita. Pembebasan dalam kitab suci Perjanjian Lama diberitakan dalam kitab Imamat, yaitu tahun Yubileum Agung, di mana dengan kehadiran raja atau tahun Yubileum atau tahun ke-50, di mana semua hutang dilunasi secara otomatis, tanah yang dihutangkan dilunasi secara otomatis, dan para tahanan dibebaskan secara otomatis. Dan hari ini Sang Mesias datang di hadapan umatnya sendiri dan mengatakan, mulai hari ini pembebasan itu akan dan sedang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, begitu indah Allah kita. Dia tidak mau kita terpenjara dalam kedosaan kita. Dia tidak mau kita hilang dalam kebutaan kita dan terasing dari semua keindahan yang diberikan Tuhan sejak dahulu kala. Dia datang membebaskan kita dan mengukuhkan bahwa hanya seorang Allah, hanya seorang yang penuh dengan Roh Kudus, yaitu Mesiaslah yang mampu memberikan pembebasan kepada kita. Pembebasan yang dirindukan sejak dulu kala, hari ini menjadi nyata dalam kehadiran seorang putra Sang Mesias yang berada di hadapan seluruh umat Allah dan juga kita semua. Dalam setiap perayaan Ekaristi, kita bukan hanya mendengar sabda dari Sang Mesias, tetapi kita menyentuh dan menyantap tubuh dan darah Sang Mesias itu. Begitu indah misteri Ekaristi. Dan di sanalah Sang Allah memberikan diri secara utuh kepada kita sebagai santapan agar dikuatkan dan teristimewa kita dibebaskan dari setiap belenggu dosa kita. Dan hari ini setelah membacakan nas dari kitab Yesaya, Yesus duduk dan mengatakan, tindakan duduk di atas sebuah kursi atau katedra, takhta adalah sebuah simbol kekuasaan. Dan di saat yang sama dia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya bahwa semua janji terpenuhi pada saat ini. Pada saat kita mendengarkan sabda Tuhan, pada saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, keselamatan sedang dan dalam proses menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kehidupan kita bukanlah kehidupan yang dipenuhi dengan cerita duka, tetapi kehidupan kita haruslah dipenuhi dengan sukacita. Dan hendaknya kita berdoa bahwa semoga kehidupan kita menjadi kabar gembira bagi sesama, menjadi kegembiraan, bukan menimbulkan kedukaan atau dendam dan benci bagi sesama kita, seturut teladan Yesus. Dan marilah kita ikuti Yesus, menjadikan keselamatan itu nyata bagi sesama kita dengan cinta yang tulus kepada Dia yang hadir di antara kita, dan juga membagikan cinta itu kepada sesama kita, supaya dengan demikian kerajaan Allah menjadi nyata dan terasa di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.